Kesuksesan yang diraihnya saat ini tentu tidak lepas dari dukungan keluarga. Bagi pria kelahiran 23 April ini, keluarganya merupakan elemen penting terutama dalam ia meraih kesuksesan di bisnisnya tersebut. Bagi saya keluarga adalah nomor satu, yang paling penting dan yang paling utama, karena saya memulai bisnis karena keluarga. Saat itu ayah saya sakit dan itu yang akhirnya membuat saya berjuang di bisnis, dan sampai saat ini juga keluarga menjadi sumber motivasi saya yang paling utama. Diungkapkan juga olehnya, dukungan keluarga untuk bisnisnya ini sangat terasa, apalagi saat ia merintis dari bawah. Ini terlihat waktu garasi rumahnya disulap menjadi kantor untuk Men's Republic. Luar biasa banget, keluarga dukungnya, supportnya orang tua, kakak-kakak saya, semuanya. Yang paling besar itu ya, sebelum ada di kantor ini, kantornya Men's Republic itu di rumah. Dulu itu garasi rumah, itu rela dibikinin kantor. Jadi karyawan-karyawan saya harus ke rumah saya kan setiap hari, mungkin sedikit mengganggu aktivitas keluarga. Terus di rumah saya juga di lantai 2-nya, itu semua dijadiin gudang semua. Terus bahkan saya waktu itu sempat beberapa bulan saya nggak bisa tidur di kamar karena kamar saya dijadiin gudang, sehingga saya harus tidur di kamar orang tua saya untuk dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi saya melihat support keluarga yang begitu besar untuk mendukung bisnis saya ini. Bahkan ia merasa keluarganya lah yang mendorong ia untuk tidak menyerah dalam bisnisnya. Petuah dari orang tua yang selalu diingat dan diterapkan oleh Yasa Singgih adalah agar menjaga nama baik dimanapun dia berada. Yang pertama mungkin nama baik. Jadi saya melihat keluarga saya itu sangat menekankan yang namanya nama baik gitu. Jadi kita boleh kehilangan uang, tapi jangan sampai kehilangan kepercayaan orang gitu. Kalau sampai nama baiknya rusak, pasti akan sangat sulit banget. Yang nomor 2, saya sangat belajar banyak dari orang tua saya tentang hidup sederhana. Jadi orang tua saya ngajarin saya, kita sebagai orang itu jangan jadi orang yang norak. Maksudnya kalau makan di hotel bintang mewah, ya jangan norak gitu. Tapi bisa juga makan di warteg, makan di pinggir jalan juga harus bisa juga. Naik pesawat bisa, naik angkot juga nggak masalah gitu. Jadi sikapnya harus sederhana, jangan sampai uang mengubah kita gitu. Jadi mau lagi miskin, mau lagi kaya, ya sikapnya harus tetap sama gitu. Hidup tuh harus sederhana, sikapnya harus sederhana gitu. Lalu yang ketiga, bantu orang lain. Jadi kebetulan keluarga saya itu adalah keluarga aktivis. Ayah saya aktif di yayasan sosial, ibu saya juga bantu ayah saya di yayasan sosial. Bisa dibilang mungkin hidup ayah ibu saya itu mungkin 50% itu diabdikan untuk masyarakat, bantu orang. Di situ saya banyak belajar tentang hidup itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk bantu orang lain. Jadi saya selalu ingat hidup saya ini sampai kapanpun saya harus bisa berkontribusi buat orang lain, minimal buat orang-orang dekat. Untuk sekarang ya, gimana caranya saya bisa berkontribusi untuk karyawan saya, untuk customer saya. Menjalani bisnis sambil kuliah dengan tidak membebankan orang tua, menjadikan Yasa Singgih sebagai sosok yang menginspirasi banyak anak-anak muda zaman sekarang. Namun di balik itu semua, ia menyadari kalau segala yang diraihnya tidak pernah terbayangkan oleh pria yang suka membaca ini sebelumnya. Menyangka sih, nggak menyangka sama sekali gitu. Dulu kan saya cuma jalanin bisnis itu tujuannya buat makan doang, buat saya bisa mandiri, nggak nyusahin orang tua, bisa buat bayar uang sekolah, saya makan sehari-hari, udah top itu doang gitu. Jadi saya bersyukur lah sama apa, walaupun nggak nyangka, tapi ya sekarang udah bersyukur aja sama apa yang didapat sekarang. Ya mudah-mudahan sih orang tua saya seneng ya, mudah-mudahan harusnya. Karena saya udah berusaha untuk tidak minta uang sama orang tua tuh dari saya umur 18 tahun, saya berusaha. Terus semua yang saya lakukan ini juga saya lakukan buat orang tua. Walaupun saya yakin apa yang semua yang saya lakukan tidak akan pernah bisa membalas budi baik orang tua saya, tapi saya sih berharap apa yang saya lakukan sekarang ini bisa membuat orang tua saya lebih happy lagi, lebih senang lagi gitu. Saya sih ada satu pengalaman yang sangat saya tidak terlupakan banget. Satu hari tahun 2015 atau 16 saya lupa, saya terima satu award gitulah, seperti satu award. Saya terus diundang juga jadi pembicara. Nah waktu itu pas saya baru masuk ke panggung itu, mama saya berdiri dan nangis. Mama saya ngelihat saya masuk ke panggung itu, wah di situ saya merasa happy banget. Saya merasa happy bukannya karena saya ada di panggung itu, tapi saya merasa happy karena apa yang saya lakukan itu ternyata bisa bikin happy orang tua saya gitu. Dan itu
yang sangat ngena banget lah. Jadi sebenarnya kebahagiaan utama saya ngejalanin bisnis itu lebih ke pada saat apa yang kita lakukan bisa happy buat orang lain, terutama orang-orang yang sayang sama kita gitu. Dia memulai dengan usia yang belia, ya silakan saja. Dan ternyata ya bersyukur, alhamdulillah bisa berhasil gitu ya. Tapi saya pikir ini bukan perjalanan akhir ya, masih terus berproses dan terus belajar. Belajar dan belajar. Dan kemudian juga jangan lupa untuk tetap bersedekah, ya, berdana paramita, karena itu adalah bibit untuk mendapatkan keberkahan dari alam dan semesta.